Oke, hello guys, balik lagi sama gua Rama. Kali ini gua bakal main game Tokyo Ghoul Awakening. Nah, ini game yang baru rilis juga, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kali ini gua cuman mau berbagi tips buat menyelesaikan eksplorasi. Nah, di sini bisa kalian lihat gua udah selesai eksplorasi peta 1 sampai 4-nya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu caranya atau tipsnya, yang pertama yang kalian butuhin itu energi kalian. Nih, energi kalian tuh ya minimal kalian punya cadangan lah. Nah, di sini kan gua 0 habis. Dan kemudian kupon borong ya. Nih, kupon borong yang di atas nih gue punya 45. Sebelumnya ada 200-an lebih. Cuman suka gue pakai buat farming segala macam. Nah, buat tips eksplorasi peta ini, mungkin kita coba di peta 3 deh. Nah, kalian pencet aja lanjut gitu kan, kalian main. Nah, untuk musuhnya kan sini ada powernya nih, kelihatan 160.000. Mungkin yang beda yang lain kayak, nah ini yang rada tinggi 200.000. Nah, ini mungkin tips dari gua untuk yang powernya kecil, yang gak terlalu besar, kalian pakai hero-hero yang tipikalnya AOE atau nyerang yang banyak, kayak si Toka ini. Kalian pakai aja, kalian ganti. Ini si Kotaro nya kita ganti sama Juzo. Nah, ini gue juga baru dapat Juzo, langsung gue build, baru level 140 sama kayak yang lain. Dan bisa kalian lihat bintangnya juga masih 0. Gue belum gacha lagi, mungkin nanti next gue bakal bikin konten gacha Juzo. Nah, untuk ultimate-nya kalian tuh pakai yang kooperasi, karena ini damage-nya buat ke semua musuh gitu, nggak satu target doang kayak serangan Kagune atau kekuatan kebangkitan. Nah, kalian pakainya yang kooperasi aja. Nah, kalau udah kayak gini, hero-hero kalian yang udah kalian pakainya AOE, udah kalian tinggal main aja, kalian selesain. Dan kalau udah selesai, kalian tuh bakal, nah kayak gini, bisa diborong. Jadi kalian nggak usah nyerang, nggak usah apa. Nah, kalian udah kayak gitu, jadi nanti darah kalian statnya nggak bakal berkurang kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian musuhnya lebih gede gini powernya, nah kalian kalau bisa ininya tetap pakai yang kooperasi ya, yang tengah. Dan hero nya kalau bisa jangan semuanya AOE, kalian selipin single target. Nah, kalau di sini kan gue punya Kaneki sama si Rize kan buat single targetnya. Mungkin AOE nya buat ada si Toka sama si Su ini buat ngedamage balik gitu kan, counter attack. Nah, kalian kalau udah kayak gini itu buat lawan yang powernya agak tinggi kayak gitu. Nah, kalau buat lawan boss nih, lawan boss kayak gini, ini coba gua iniin aja karena ini gua udah selesai. Nah, kalian kalau bisa jangan lupa nah ini yang tanda tanya ini, kalian tuh bakal dapet efek gitu atau buff gitu. Nah, ini kan ada tidak istirahat atau istirahat. Nah, biasanya kalau istirahat tuh nambahin HP darah kalian, hero-hero kalian yang udah sekarat atau apa gitu. Ini kita ambil aja. Nah, ini stat-stat yang lain. Nah, ini kayak pakai obat luka atau pakai perban. Nah, kalau pakai obat luka nih buat nyembuhin karakter kalian yang udah mati gitu, jadi nanti bakal hidup lagi, dan itu random ya. Kemudian ini udah pakai perban tuh sama efeknya kayak heal ini, kalian bakal dapet heal kalau misalkan hero kalian ada yang sekarat ya. Nah, ini kayak ini kita skip aja, kita borong aja. Nah, untuk yang kayak gini kamu menemukan beberapa item batasan saat eksplorasi. Nah, ini kayak gini, ada ambil item batasan atribut sama ambil item batasan atribut yang ditandai. Ini terserah kalian, bebas. Kalau gue sih biasanya ngambil yang atas gitu kan, karena nggak tahu juga sih. Nah, ini efek yang dapet nih damage-nya sama batasan atribut kedua. Jadi kedua pihak ya. Jadi si bosnya yang kita lawan juga nambah damage-nya 50%, sama kita juga damage-nya nambah 50% gitu. Mungkin ya. Nah, kemudian buat, nah ini bos, contoh nih lawan bos, kan dia powernya lebih gede nih, 250.000. Nah, line up yang gue pakai itu
pertama di ultimate dulu. Gue biasanya ya gue pakai Kagune karena statnya juga udah banyak, udah kebuka hampir semua. Karena kalau sebenarnya bagus juga nih pakai kekuatan kebangkitan ini, cuman karena stat gue belum gue buka semua, jadi gue pakainya Kagune. Nah, kalau bisa kalian usahakan hero-heronya tuh hero-hero yang single target gitu. Ini kayak gini, jadi si tokanya gue ganti ke si Kotaro Amon. Nah, buat asisnya ya kalian bebas pilih yang hero-nya tinggi aja. Nah, ini kayak gini. Jadi, nah buat tips main lawan bos nih, coba kita mulai aja. Nah, kalau bisa waktu lawan bos kalian tuh jangan di auto nih, autonya ini yang di atas ini nih, jangan dipencet. Jadi kalian kudu main manual ya, dan kalian arahin aja. Kalau bisa pakai hero-hero yang damage-nya sakit, karena kalau kalian ngincernya yang ini, yang sebelah-sebelahnya ini, kroco-kroconya, bukan bos yang di tengah, itu biasanya dia bakal nge-trigger efek counter attack-nya gitu. Ini kita coba aja nih pakai ini. Terus ini pakai Kaneki, boleh Kaneki lagi. Nah, kalau bisa kalian pakai hero-hero yang single target ya, dan kalian nge-build juga hero-hero yang single target kalian biar lebih sakit damage-nya. Ini kayak gua nge-build Kaneki, bener-bener gua build buat main eksplorasi ini. Nah, ini kita pilih hero yang single target aja, kayak Kaneki atau si Rije. Rije juga bagus sih sebenarnya, cuman stat dia kurang aja guys kalau menurut gue. Nah, tuh kalau bosnya mati, jadi yang pinggir-pinggiran ini nanti dia bakal mati. Jadi kalian kalau bisa jangan ngincer yang pinggir-pinggirnya ini, ngincer yang tengah aja, karena kalau yang tengahnya mati, kiri kanan juga pasti bakal mati guys. Ini kita ambil aja, kita pakai Kaneki, Rije, sama ambil nih si Kotaro Amon juga boleh deh, damage-nya juga lumayan sakit tuh guys. Mungkin buat kalian yang hero-nya masih belum terlalu sakit, atau hero-hero single targetnya belum sakit, kalian nanti pakai ini aja buat biar nambah sakit, ada sel UR, terus nambahin stat juga. Jadi damage yang kalian hasilkan ya maksimal gitu, bakal sakit gitu. Oke, ini mungkin lagi. Nah, nih kalau bisa pakai nih si skill Kagune-nya. Kita pakai Kaneki terakhir. Nah, harusnya menang. Nah, gitu. Nah, udah gitu aja guys, simple guys, buat ngelarin eksplorasi ini. Nah, nanti kan kalian dapat hadiah, terus nanti kebuka. Nah, semisalkan kalian pada saat ngelawan raja, nah kalian misalkan udah lawan raja nih, lawan raja yang tadi nih yang barusan gue kelarin, kan hero-hero kalian pasti darahnya berkurang. Nah, nih kayak gue nih, sisunya berkurang nih darahnya nih. Itu kalian ambil atribut nih yang kayak gini, itu jangan diambil dulu kalau hero kalian gak ada yang sekarat. Kalau ada yang sekarat nih kayak gue tadi, kan ada si sunya nih sekarat, nah ambil aja nih, karena dia nambahin HP sama darah lumayan. Nah, jadi nambah kan nanti lebih tebal hero-nya. Terus buat ini karena gue nggak ada yang mati hero-nya, gue pakai perban aja, jadi lumayan nambahin stat darahnya. Jadi kalau ada misalkan mati hero kalian nih, hero utama kalian, hero line up yang kalian pakai nih, akan ada 2 yang mati bener-bener hilang, itu kan bakal ngurangin CP kita kan yang di sini. Jadi itu mending reset aja, kita keluar langsung ke perhitungan tuh. Karena kalau udah kita keluarin, udah kita pencet perhitungannya kan bakal keluar lagi. Nah, pada saat kita mulai itu hero tim kita nah bakal full lagi darahnya kayak gini. Nah, kalian bakal lakuin itu terus berulang, nggak apa-apa. Karena buat kalau udah selesai kan nanti bakal bisa diborong gitu. Makanya tadi gue bilang pentingnya buat kalian punya banyak energi sama punya tiket borong ini nih. Tiket borong ini penting banget buat kalian nyelesain eksplorasi itu. Mungkin itu aja sih yang bisa gue kasih tahu ke kalian guys.
Udah gampang nyesain eksplorasi ini. Yang penting hero kalian itu di build, dan yang kayak udah gue kasih tahu tadi, buat yang lawan kroco gini-gini kalian pakai hero-hero AOE, dan kalau pakai bos lawan bos kalian pakai hero-hero yang single target kayak yang tadi gue kasih contoh. Jadi kalian bakal kelar eksplorasi peta kalian. Nah mungkin di eksplorasi peta 4 juga sama kayak gitu, kalian pakai hero-hero kalian yang kalian build. Dan kalau bisa di eksplorasi 4 ini agak beda guys ya, karena dia powernya lebih tinggi kan. Nah, kita coba lihat aja. Nah ini power kan 240.000. Kalian ya tetap buat yang agak tinggi kalian pakai yang kooperasi gitu. Sebenarnya tergantung sih, kalau misalkan kalian dari awal ngebuildnya Kagune ini kalian pakai aja nggak apa-apa. Kayak gue yang udah agak terlanjur gitu kan, ini buat petualangan di luarnya itu bisa buat main. Nah untuk PVP-nya tuh pakai ini sih biasanya, kooperasi gitu. Banyak yang pakai juga. Ini gue juga udah nge-build semuanya. Ada beberapa yang udah max juga. Nah, karena di peta 4 ini dia CP-nya lebih gede ya, lebih power lebih gede. Jadi kalian kudu nge-build karakter kalian gitu. Kan kalau di sini CP gue udah 373.000 kan. Udah lumayan besar lah ya buat main eksplorasi ini. Ya paling segitu aja sih guys. Dan jangan lupa pemilihan nih aduh pencet lagi. Nah pemilihan stat ini atau yang tanda tanya ini yang di eksplorasi 4 itu agak beda ya dari sebelum-sebelumnya. Ini kan ada perkuat stat dasar, perkuat stat kehidupan, atau mendapat pemulihan. Nah perkuat stat dasar tuh, stat dasar kalian tuh bakal diperkuat. Misalkan yang tadinya 2% diperkuat bisa jadi 3% atau 4% kayak gitu. Nah untuk perkuat stat kehidupan, misalkan kayak darah kalian yang 18.000, kalau kalian ambil yang perkuat stat kehidupan jadi nanti nambah jadi kayak jadi 20.000 kayak gitu. Nah kalau untuk mendapat pemulihan nih ya sama kayak yang tadi gue bilang, kayak nge-heal kayak karakter kalian yang sekarat gitu, yang darahnya udah mau habis, ntar jadi nambah darahnya. Nah ini ini beda nih, yang ini ada perkuat karakter STR, perkuat karakter SKL, sama perkuat karakter SPD. Nah buat kalian yang belum tahu, jadi tipe karakter itu ada banyak sih sebenarnya. Ada 5 apa ya kayaknya, gue lupa. Nah ini kayak Kaneki, ini tipenya SPD gitu. Nah ini atribut ini kan, nah dia tipenya SPD. Buat Riji tipenya SKL, buat STR nih kayak si Toka ini sama STR. Ini ada SKL sama apa lagi ya? Iya itu dong. Paling yang beda kayak banner-banner limited nih yang di sini. Ini kayak si Sachi gitu kan beda. Itu jadi buat yang buff yang tadi itu kalian lihat ke line up kalian juga. Kalau misalkan kalian hero-hero core-nya itu kayak gua misalkan di Kaneki kan pakainya karakter SPD gitu. Jadi gua ngambilnya yang SPD gitu. Jadi perkuat karakter SPD. Nah, ini damage-nya juga lumayan di sini efeknya. Karena di sini bisa nambah 20% damage-nya ya kan. Di eksplorasi kali ini. Jadi cuman di eksplorasi 4 ini doang, nggak bisa di 3, 2 atau 1 gitu. Nah, itu kalau bisa kalian jangan ngambil yang SPD semua. Kalian harus sesuaiin sama tim yang kalian pakai gitu. Karena kalau gue kan di sini SPD-nya 1, terus yang gambar otot ini ada 2 gitu kan. Sama Shiriji ini yang hijau nih. Nah, kalian juga bakal dapat stat-stat yang kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan sama line up yang kalian punya. Dan nah biasanya di sini tuh kalian biasanya sering gagal. Maksudnya sering kalah. Jadi kalian kudu sering reset gitu. Kudu sering reset, kudu sering ngelawan bosnya gitu. Dan kalau emang kalian nggak menang-menang gitu lawan ini karakter yang kroco-kroconya doang, itu berarti hero kalian belum mencukupi powernya gitu kayak. Jadi kalian harus upgrade hero-hero kalian biar lebih kuat lagi gitu buat main eksplorasi gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Ini ada merah-merah nih, biasanya gatel nggak sih tangan kalian nih kalau ada merah-merah gini nih buat ngambil.
Ya mungkin itu aja tips atau info dari gue. Mungkin kalian yang udah tahu bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu gitu kan. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Oke, see you.